Sejarah Pura Gunung Raung di Desa Taro, Bali. Keberadaan Pura Gunung Raung di Desa Taro berhubungan dengan perjalanan Dang Hyang Markandia, seorang resi dari Pasraman Gunung Raung, Jawa Timur ke Bali. Sebagai seorang Dang Hyang yang sudah berstatus orang suci, tentunya beliau terpanggil untuk melakukan penyebaran pendidikan kerohanian yang dalam Sarasa Muscaya 40 disebut Panadahan Upadesa. Penyebaran pendidikan rohani tersebut dilakukan untuk membangun umat agar memiliki kemampuan hidup mandiri. Karena kendali kehidupan di dunia ini diawali dengan membangun kesadaran rohani untuk menata kehidupan duniawi. Dang Hyang Markandia di samping beliau seorang yang sista atau orang utama karena ahli kitab suci Weda, juga beliau adalah orang suci yang sudah mendapat kepercayaan umat. Dang Hyang Markandia pun menjadi sosok orang suci yang senantiasa dijadikan tumpuan untuk memohon penyucian diri oleh umat. Dalam perjalanan sucinya beliau sebagai cikal bakalnya mendirikan Pura Basukian sebagai pura yang paling awal didirikan di Pura Besaki. Setelah itu barulah Dang Hyang Markandia berasrama di Taro yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Pura Gunung Raung di Desa Taro tersebut. Pura Gunung Raung ini terletak di antara Banjar Taro Kaja dan Banjar Taro Kelot. Pura ini menjadi perbatasan dari kedua banjar tersebut. Desa Taro ini terletak di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Pada umumnya letak pura di desa kuna di Bali adalah di hulu dan di hilir desa. Pura Gunung Raung ini terletak di hilir atau teben dari Banjar Taro Kaja dan di hulu atau luan Banjar Taro Kaja. Pendirian pura inilah yang ada kaitannya dengan riwayat perjalanan resi atau Dang Hyang Markandia dari Jawa Timur ke Bali. Dalam Lontar Bali Tatua diceritakan perjalanan Resi Markandia dari Jawa Timur ke Bali. Pada mulanya Resi Markandia berasrama di Damalung, Jawa Timur. Beliau mengadakan perjalanan suci, Tirtayatra, ke arah timur dan sampailah beliau di Gunung Hyang. Di tempat ini beliau tidak mendapatkan tempat yang ideal. Selanjutnya, Resi Markandia melakukan perjalanannya ke arah timur lagi. Dalam perjalanan menuju ke timur itu beliau menemukan tempat di Gunung Raung, Jawa Timur. Di tempat inilah beliau membangun asrama untuk beberapa lama. Di asrama Gunung Raung, Resi Markandia melakukan samadhi. Dalam samadinya beliau mendapatkan petunjuk agar beliau mengadakan perjalanan ke Pulau Bali. Petunjuk gaib itu beliau laksanakan. Pada suatu hari yang baik beliau mengadakan perjalanan ke Bali diikuti oleh 8.000 pengikut. Sampai di suatu tempat dengan hutannya yang lebat beliau berkemah dan membangun areal pertanian. Namun entah apa sebabnya sebagian besar pengikut beliau kena wabah penyakit dan meninggal. Tinggal hanya 4.000 pengikut saja. Resi Markandia kembali ke Jawa Timur mohon petunjuk pada Sang Hyang Pasupati. Setelah melalui samadhi Resi Markandia mendapatkan petunjuk bahwa kesalahannya adalah tidak mengaturkan sesaji untuk mohon izin merabas hutan. Setelah itu Resi Markandia kembali menuju Bali dan terus menuju Gunung Agung atau disebut juga Ukir Raja. Beliau diikuti lagi oleh pengiring yang disebut Wong Age. Sampai di Gunung Agung beliau mengadakan upacara dengan menanam panca datu di Besakih yaitu di Pura Basukian sekarang. Setelah itu barulah beliau membangun lahan pertanian dengan hati-hati untuk mengembangkan kehidupan agraris. Pengembangan areal pertanian terus dilakukan oleh rombongan Resi Markandia sampai ke Gunung Lebah. Sampai ke Desa Puakan, di desa inilah beliau mengadakan penataan kehidupan petani seperti pembagian tanah, DLL. Desa itulah terus bernama Desa Puakan. Ada juga beliau mengadakan pembukaan areal pertanian sampai di Desa Sarwa Ada. Setelah semua pengikutnya mendapatkan areal pertanian untuk mengembangkan kehidupan agraris lalu beliau membangun suatu pasraman yang mirip dengan pasramannya di Gunung Raung, Jawa Timur. Setelah itu kembali Resi Markandia mendapatkan beberapa kesulitan. Untuk itu Resi Markandia kembali ke Jatim dan mengadakan samadhi. Dalam samadhi itulah beliau mendapat petunjuk agar melakukan samadhi di pasraman beliau di Bali. Setelah kembali ke Bali lalu beliau mengadakan samadhi ternyata Resi Markandia melihat ada sinar di suatu tempat. Nyala itu ternyata berasal dari sebatang pohon yang menyala. Di pohon yang menyala itulah Resi Markandia mendirikan Pura Gunung Raung sekarang. Karena berasal dari pohon yang menyala akhirnya tempat itu dinamakan Desa Taro yang berasal dari kata taru, artinya pohon. Pura dan pasramannya dibuat mirip dengan yang ada di Gunung Raung.